Shalom, kembali lagi di Klavos Sukacita di Jembatan Kali Klamono. Saya hendak membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Di tempat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas kasih setiamu di sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami hendak membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berilah bagi kami hikmat, sehingga ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu, kami dapat menerima dan memberlakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman Tuhan di saat ini terambil di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Dengan perikop pembacaan perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Segala yang bergerak yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak, sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Ya, bertambah banyaklah di atasnya. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Bapak Ibu kekasih Tuhan, dari pembacaan kita Kejadian pasal 9 ayat 1 sampai ayat 17, tema kita, janji Tuhan pasti ditepati. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
bagian firman Tuhan saat ini menjelaskan kepada kita bagaimana Tuhan Allah menyatakan kasih-Nya yang besar atas kehidupan Nuh dan keluarganya. Tuhan dengan kuasa-Nya yang besar memerintahkan Nuh dan anak-anaknya untuk melanjutkan kehidupan. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah bumi. Suatu anugerah yang besar yang menandai babak baru dari kehidupan di muka bumi ini. Dan keluarga Nuhlah yang oleh ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan Allah diberi kesempatan untuk menjalaninya. Anugerah Tuhan bagi Nuh tidak hanya pada perintah melanjutkan keturunan atau kehidupan di atas bumi ini, melainkan ia juga diperintahkan untuk berkuasa atas segala binatang-binatang, burung dan semua yang bergerak, dan ikan-ikan di laut, serta tumbuh-tumbuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, luar biasa kebaikan Tuhan bagi Nuh dan semuanya untuk kelangsungan kehidupan Nuh. Di sini dikatakan bahwa mereka boleh memakan semuanya kecuali daging yang masih hidup atau yang ada darahnya. Dan selanjutnya ada larangan Tuhan. Larangan itu adalah Tuhan tidak menghendaki terjadinya penumpahan darah atas manusia, dan Tuhan akan menuntut balas atasnya. Hal ini menunjukkan pada bagaimana Tuhan Allah menghendaki kelangsungan hidup itu berjalan dengan damai sejahtera. Tuhan Allah menghendaki kelangsungan kehidupan manusia dan kehidupan manusia hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan Allah berjanji kepada Nuh, dan janji itu ialah tidak akan ada lagi air bah. Tuhan Allah memberi tanda bahwa tanda dari janji Tuhan adalah melalui busur dan awan. Ketika busur di awan itu ada, maka menjadi pertanda bahwa Tuhan Allah mengingat janjinya kepada Nuh, yakni tidak akan ada lagi air bah. Yang ada adalah Tuhan Allah menjaga, melindungi kehidupan Nuh dan keturunannya, bahkan kepada segala makhluk yang ada di muka bumi ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehidupan orang-orang percaya dari waktu ke waktu selalu ada dalam tantangan, pergumulan, persoalan, dan penderitaan. Terkadang ada saja orang percaya harus menyerah kepada ketidakmampuan mereka ketika menghadapi semua realita kehidupan ini. Tetapi ada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya untuk selamanya hidup di dalam pergumulan dan penderitaan. Dari kisah Nuh dan keluarganya, saya dan saudara-saudari diberi pengajaran penting di dalam menghadapi, menjalani kehidupan ini. Sebagai orang-orang yang percaya, kita percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi orang-orang yang setia dan orang-orang yang taat kepadanya. Pergumulan dan penderitaan sebagaimana juga yang sementara ini kita hadapi. Bapak Ibu kekasih Tuhan, saat ini kita masih ada dalam pandemi virus corona yang sungguh sangat mengancam kehidupan orang-orang percaya. Pandemik ini bukanlah suatu tanda akhir dari perjalanan kehidupan kita, melainkan kita menempatkan sebagai ruang dan waktu yang Tuhan izinkan untuk menyadarkan kita semua bahwa Tuhan itu berkuasa. Jadi walaupun ada dalam situasi pandemik, tetapi Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Sebagaimana janji Tuhan kepada Nuh
Demikian janji Tuhan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tidak ada lagi air bah, artinya tidak ada lagi penghukuman. Sebab rancangan Tuhan bagi kita bukan rancangan penghukuman. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang harus Bapak, Ibu, dan saya kita mengerti. Tuhan menghendaki saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terus melanjutkan kehidupan ini. Karena itu, bagi setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam Tuhan, orang yang taat kepada Tuhan, bagi setiap orang yang benar, yang tidak bercela dan hidup bergaul dengan Tuhan, maka kepadanya janji Tuhan dinyatakan bahwa Tuhan menjaga, Tuhan memelihara kehidupan pribadi, keluarga, dan persekutuan. Dan Tuhan menganugerahkan kehidupan yang penuh dengan damai dan sejahtera. Asalkan kembali lagi, Bapak, Ibu, dan saya, kita hidup di dalam ketaatan dan kita percaya akan janji-janjinya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saya melalui firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di saat ini kami telah diingatkan melalui firman-Mu. Menyadari sungguh keterbatasan kami, bahwa saat ini kami diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Tetapi janji Tuhan bagi-Mu berlangsung bagi umat kepunyaan-Mu, bagi kami yang percaya kepadamu. Bahwa Tuhan, Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Maka Tuhan juga menolong, menguatkan, memampukan kami untuk mampu menghadapi peristiwa pandemik. Dan kami percaya bahwa peristiwa pandemik ini akan berakhir dan kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, hidup seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Maka kami juga percaya bahwa janji-janji Tuhan akan terus berlangsung kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu saat ini. Biarlah lewat kuasa-Mu Engkau terus memperbaharui kami, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita.